Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk meminta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya buah duku? Bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Pada bagian ini, kamu akan mendiskusikan dan melakukan berbagai kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam ilmu pengetahuan alam. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda. Misalnya mendeskripsikan dirimu sendiri. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badanmu, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalmu. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian, panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo, dan panjang meja sama dengan 7 jengkal Emi. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda, misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa, seperti gambar berikut. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional. Dalam satuan internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang, memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi, karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya, untuk menyebutkan 20.000 meter, dapat dipermudah menjadi 20 km. Nilai kelipatan awalan tersebut menjangkau objek yang sangat kecil hingga objek yang sangat besar. Contoh objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus. Contoh objek yang sangat besar adalah galaksi. Penggunaan awalan di depan satuan dasar sistem internasional menunjukkan bilangan 10 berpangkat yang dipilih. Misalnya, awalan kilo, berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Contoh lainnya, pembangkit listrik menghasilkan daya 500 megawatt, yang berarti sama dengan 500 juta watt. Jadi, penulisan awalan menyederhanakan angka hasil pengukuran, sehingga mudah dikomunikasikan ke pihak lain. Maksud 10 pangkat min 1 itu sama dengan 1/10 atau 0,1. Sedangkan 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1/10 pangkat 2 atau sama dengan 1/100 atau sama dengan 0,01.
Kemudian kalau 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1/10 pangkat 3 atau sama dengan 1/1000, yaitu 0,001 dan seterusnya. Perhatikan contoh soal berikut. Benda A memiliki panjang 10 desimeter, benda B memiliki panjang 100 mm. Manakah yang berukuran lebih panjang, benda A atau B? Cara menjawabnya sebagai berikut. 10 desimeter itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 1. Karena desi itu kan kelipatannya 10 pangkat min 1. Sehingga 10 dikali 1/10. Hasilnya 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter. Kemudian 100 mm itu, mili itu kelipatannya adalah 10 pangkat min 3. Jadi 10 dikali 10 pangkat min 3 atau 10 dikali 1/1000. Sehingga 10/1000 sama dengan 1/100 atau 0,01 meter. 1 meter itu lebih besar daripada 0,01 meter. Jadi benda A lebih panjang daripada benda B. Demikianlah materi untuk hari ini. Kita lanjut di diskusi grup.